Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu inna sayyidin qalu inna ma'akum innama nahnu mustaqbilun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dakum alaya sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, Dat yang selalu memberikan kita hidup, memberikan nikmat hidup dan nikmat umur yang alhamdulillah semoga kita selalu dijadikan menjadi makhluk dan hambanya yang selalu bersyukur, tidak pernah kufur dan ingat akan saatnya nanti kita dikubur. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, para tabi'in, para imam tabi'in, sampai mudah-mudahan kepada kita semuanya yang alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan, diberikan nikmat umur, masih bisa menikmati oksigen yang gratis dari Allah tanpa harus kita beli. Masih kita bisa menyaksikan anak-anak kita tersenyum, anak-anak kita tertawa bersama kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk, terlebih kita ikhtiar terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salah satunya yaitu tadi melaksanakan sholat maghrib bersama-sama, dan sekarang kita lanjutkan pengajian rutin atau mendawamkan ibadah yang kita biasa laksanakan di malam Ahad ba'da maghrib. Ini juga merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk senantiasa berada di jalur, berada di track yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu amal yang mana, kita tidak pernah tahu doa yang mana, atau kualitas ketakwaan yang penghambaan kita, pengabdian kita kepada Allah yang mana yang bisa diterima, yang menjadi amal. Kita tidak pernah tahu yang mana. Sepanjang hidup kita entah berapa amal kita tidak pernah tahu. Dan itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berikhtiar, berusaha untuk senantiasa menjaga itu, melaksanakan itu agar supaya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang senantiasa selalu bertakwa. Adapun hasilnya kita tidak tahu. Kita berada hari ini, malam hari ini, untuk sama istilahnya untuk
ikhtiar untuk mendawamkan sebuah amal ya. Alhamdulillah sampai malam ini entah ke berapa ratus malam ahad kita hadir di sini. Dan kita diingatkan terhadap salah satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang ad-dawamuha wa inqolah. Jadi amal yang dawam, yang rutin, yang kontinu meskipun kecil. Kita melaksanakan rutinan, kita menyumbang komisi, isi koropa, sedekah subuh, mau sholat subuh, masukin 5.000, 2.000, 3.000, syukur-syukur bisa lebih gede, tapi dawam. Artinya kontinu, amalia yang terus menerus kita lakukan. Dan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang amal yang besar tapi sekali-kali. Jadi ngaji ini malam ahad kita dawamkan dengan harapan kita terkategorikan sedang melaksanakan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kontinuitas, karena keistiqomahan, karena keberlangsungannya kita tetap melaksanakan. Di samping kita saling tausiah, saling silaturahmi, saling mewasiatkan, saling mengingatkan sesama kita terhadap hukum, terhadap ilmu, terhadap amal, terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada di dalamnya. Malam hari ini kita juga alhamdulillah saling konsepnya adalah saling mengingatkan. Terlebih kalau saya bukan penceramah, bukan ustaz saja, saya diperintah oleh MC, oleh Pak Ustadz Open, diperintah untuk misi daripada ribut, sudah saya jalankan. Jadi yang penting pada prinsipnya di dalam surat Al-Asr Allah mengingatkan kepada kita, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Jadi secara keseluruhan manusia itu katanya rugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruginya yang seperti apa? Rugi karena tidak ada untungnya. Tapi ada sebagian di antara manusia, di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak rugi, yaitu siapa? Illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang senantiasa berperilaku amal saleh. Jadi setelah iman, setelah yakin, setelah percaya, lalu diimplementasikan dengan amal soleh. Karena iman itu pasti akan selalu muncul, akan selalu memperlihatkan perilaku, akan selalu menghadirkan implementasi terhadap amal. Jadi iman itu gak mungkin tidak terlihat, keyakinan itu tidak mungkin tidak terlihat, kepercayaan itu tidak mungkin tidak terlihat. Harus terlihat dengan apa? Dengan implementasi dari keyakinan itu sendiri, dengan implementasi dari kepercayaan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Melaksanakan perintahnya, yaitu yang disebut dengan amal soleh. Yang kemudian yang selanjutnya wa amilus sholihat, dan itu orang-orang yang senantiasa beramal soleh, dan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yaitu saling mewasiatkan, saling mengingatkan terhadap hukum-hukum, terhadap sesuatu yang hak, tentang kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan tentang sabar. Saling mengingatkan, saling pangeling-eling terhadap diri kita, terhadap sesuatu, terhadap hukum, terhadap kewajiban, terhadap halangan, halal hukum dan sebagainya, dan juga saling mewasiatkan, mengingatkan terhadap kita tentang sabar.
Karena yang disebut dengan sabar itu bukan hanya melulu dan identik dengan musibah, dengan adanya musibah, atau tidak selalu identik dengan sesuatu yang membuat kita putus asa, kecewa karena adanya musibah, tapi juga dengan ujian, dengan kesulitan dalam menjaga amal kita, dalam menjaga melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Contoh seperti sholat itu kan juga berat bagi orang-orang tertentu. Sholat itu berat, sehingga untuk menjaga bisa tepat waktu berat, untuk bisa menjaga tetap berjamaah itu juga berat, untuk bisa khusyuk apalagi, untuk bisa berjamaah terus tepat waktu dan juga khusyuk juga berat juga, tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashiyin. Maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar, dengan sholat, dengan berdoa, dengan salah satunya adalah munculnya kehusuan, munculnya dawamnya kita, munculnya kehusuan kita, munculnya itu semua salah satu ikhtiar untuk mempertahankan itu, yaitu dengan cara ikut taklim, ikut ngaji, ikut dengerin nasihat, ikut mendengarkan pengajian-pengajian, sehingga di situ kita akan banyak mendapatkan nasihat. Dan pada saat ini saya menyampaikan untuk ikut misi di kegiatan ini tujuannya bukan untuk memberikan ilmu atau tausiah secara umum, tapi hakikatnya adalah saling mewasiatkan, saling mengingatkan, khususnya terlebih-lebih buat diri saya sendiri dan umumnya juga buat kita semua. Mudah-mudahan ada